Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa UFI TV yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, anak, apa yang kita ketahui tentang anak? Anak, sekali lagi, sebagaimana kita sering dengar, dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia adalah merupakan hibah, pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Menunjukkan anak adalah hibah, pemberian dari Allah. Allah berfirman bahwasanya ya, Allah menghibahkan, memberikan bagi yang dia kehendaki anak perempuan. Lihat, anak perempuan disebutkan lebih dahulu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah juga berikan buat yang dia kehendaki anak, yaitu laki-laki. Ya, buat yang dikehendaki anak laki-laki. Jadi laki dan tidaknya atau perempuannya anak itu kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang yang setelah melakukan pernikahan dan seterusnya, biasanya yang langsung terpikir adalah bagaimana saya bisa memiliki keturunan, anak. Dan itu fitrahnya manusia, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dulu ya menginginkan ya adanya anak yang meneruskan kenabian beliau atau melanjutkan ya keturunan beliau. Maka Allah berikan Ismail alaihissalam. Karena seperti orang Arab bilang bahwa al-usratu bila aulad kalbustani bila azhar. Bahwasanya rumah tangga kalau enggak ada anak itu kayak apa? Kayak taman yang enggak ada bunganya, kata mereka. Ya. Nah, sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan siapa saja yang menjadi orang tua, setelah Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak bagi mereka, apa kewajiban kita kepada anak kita? Apa yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita? Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu dan anak-anakmu dari neraka yang waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Manusia disebutkan duluan, baru wal hijarah, baru bebatuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan atau mengomentari ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Makna qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, maknanya adalah apa kata Ali bin Abi Thalib? Allimuhum, ajarkan mereka, wa addibuhum. Ya. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak. Ya. Ini kewajiban orang tua. Maka pernah ketika ada di zaman salaf terdahulu seorang ayah menyeret anaknya ya kepada seorang hakim, seorang qadhi, dengan dikatakan apa? Ayyuhal qadhi inna ibni darabani. Wahai qadhi, wahai hakim, sesungguhnya anakku memukul aku, anakku memukul saya. Saya ingin tuntut. Saya ingin tuntut anak saya tidak rela dipukul sama anak saya mau laporan. Saya mau mengadu tentang anak saya yang durhaka, dia memukul saya. Maka sang hakim pinter. Dia tanya dulu sang bapak ini, dikatakan apa? Hal hafadtahul Qur'an? Pak, anaknya pernah enggak sih dihajarin Al-Qur'an? Hal allamtahul Qur'an? Hal hafadtahul Qur'an? Pernah anaknya disuruh tahfiz Al-Qur'an? Pernah anaknya diajarkan ya Al-Qur'anul Karim? Dia katakan, "La, tidak, saya sibuk. Tidak sempat." Ya. Pertanyaan kedua dari sang hakim, "Hal allamtahus sunnah?" Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Ya. Pernah kamu ajar anakmu sunnah? Qala la, enggak sempat saya. Saya enggak sempat ngajar anak saya sunnah wala Qur'an wala sunnah. Enggak sibuk saya, enggak sempat. Subhanallah, Imam Ahmad yang dengan kesibukan yang luar biasa bisa dia khatamin anaknya 2 kali Al-Qur'anul Karim, subhanallah, mentasmi' dan mendengarkan anaknya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka ketika sang hakim mendengar jawaban, enggak, saya enggak sempat, enggak ada waktu untuk saya ajarin anak saya Quran, enggak ada waktu untuk ngajarin anak saya yaitu ya as-sunnah dan seterusnya. Maka apa kata sang hakim? Ya, dhannaka thawran fadarabaka. Pak, mungkin anak bapak nganggap bapak banteng kali ya. Ya, mungkin anak bapak nganggap bapak binatang, kemudian bapak dipukul sama anak bapak. Menunjukkan apa? Sangat jelek di kalangan orang-orang salafus saleh terdahulu, orang tua yang tidak mendidik anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya. Subhanallah, sangat jelek.
Ya, apatah lagi ketika orang tua tahu dirinya bahwasanya tidak mampu dan belum mampu untuk mengajarkan anak-anaknya, kenapa dia tidak sekolahkan anaknya ke tempat yang bisa di situ diajarkan Al-Quran, hafalan Quran, bisa dikenalkan sunnah di situ dan seterusnya, yang di situ diajarkan akidah, ya, tauhid dan seterusnya. Makanya subhanallah, Allah mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim ya tentang kisah Luqman, bahkan ada surat khusus namanya surah Luqman. Luqman kalau kita ceritakan dari segi fisik, Masya Allah pemirsa lebih ganteng 1000 kali dibandingkan Luqman. Beliau orangnya hitam, udah pendek, mulutnya tebal, dan seterusnya sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir. Ya, kalau kita ceritakan mungkin kita akan tertawa terbahak-bahak mendengar fisiknya Luqman yang hidup di zaman Nabiullah Daud alaihissalam. Subhanallah. Tapi Allah abadikan beliau dalam Al-Quran sebagai contoh untuk semua orang tua dalam hal mendidik anak. Lihat, ya. Apa yang dididik oleh Luqmanul Hakim pertama kali yang menjadi fokus pendidikan Luqman pertama kali kepada anaknya? Matematika, kimia, fisika? Enggak. Yang pertama kali, ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau sekutukan Allah. Tauhid, akidah. Lawanan syirik adalah tauhid. Jangan kau sekutukan Allah, nak. Sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar, maksiat yang paling maksiat, wahai anakku. Subhanallah, Luqmanul Hakim. Ya, contoh figur bagi kita sebagai orang tua dalam hal mendidik anak. Maka saya mohon maaf kalau saya ungkapkan ini di layar kaca, sangat menyedihkan kalau kita lihat pola pendidikan di negeri kita. Ya, pola pendidikan di negeri kita di mana anak sejak kecil, di saat anak-anak itu Masya Allah sangat ya, cepat menghafal, cepat merekam apa yang dia dengar, ternyata yang dijejelin adalah bukannya akidah, bukannya tauhid, bukannya akhlak, bukannya adab, bagaimana siapa Rasulullah, apa itu Islam, dan tidak dijejelin itu. Yang dijejelin adalah pokoknya kamu kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus, pokoknya nanti matikannya nggak bagus, bapak nggak beliin ini, bapak dan seterusnya. Subhanallah, ya, subhanallah, ya. Kalau kita lihat dari dari segi syar'i, menuntut ilmu itu dibagi dua. Ini singkat saya sampaikan. Bahwasanya menuntut ilmu itu dibagi jadi dua. Ada yang hukumnya fardu ain, yaitu menuntut ilmu akidah, tauhid, agar kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam dengan dalil dan seterusnya. Ini wajib hukumnya fardu ain, wajibnya sama kayak wajib sholat, wajib. Kemudian ada menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibagi menjadi dua. Ada yang fardu kifayah sifatnya adalah hafizuddin, penjaga agama, belajar ilmu hadis, mustalahul hadis, supaya orang enggak seenak dewe berbicara tentang hadis. Ini dari Nabi, ini dari Nabi, ternyata tidak dari Nabi. Supaya orang tidak seenaknya berbicara fikih, tidak tahu asal usul hukum dan seterusnya, dia harus belajar usul fikih, dia harus belajar qawaidul fikih. Supaya orang tidak seenak dewe berbicara tentang Al-Qur'an, dia harus belajar ya usulut tafsir, qawaidut tafsir dan seterusnya. Subhanallah. Ini sebagai penjaga agama, sifatnya adalah sebagai penjaga agama. Nah, di situ ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang maksudnya yang mencukupi, yang mempelajarinya, cukuplah, gugur kewajiban dari orang lain. Yaitu apa? Yang sifatnya mukammilatuddin, penyempurna agama. Nah, di sini masuk kimia, biologi, fisika, belajar matematika, kedokteran. Ini juga dibutuhkan oleh Islam. Maka harus ada orang Islam yang belajar yang demikian. Ya, yang sifatnya fardu kifayah yang sebagai mukammilatuddin, penyempurna agama. Bahkan perlu orang Islam ya punya generasi-generasi yang bisa bikin senjata untuk menjaga dan memelihara keamanan kaum muslimin, bukan malah untuk membunuh orang Islam. Butuh. Bahkan Syekh Utsaimin katakan bahwasanya ada saatnya menjadi wajib hal-hal yang menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah ini, jemaah sekalian dicintai. Akan tetapi yang sayang 1000 sayang, kalau kita lihat di pola pendidikan kita di negeri kita, yang dijejelin pertama kali bukanlah yang fardu ain. Di sekolah-sekolah kalau kita lihat belajar akidah, akhlak atau apa, paling sekali dalam seminggu atau berapa. Subhanallah. Yang dijejelin adalah bukannya yang fardu ain, tentang akidah dan seterusnya, sehingga banyak generasi-generasi yang cinta dukun, suka kelenak-kelenik, ya, akidahnya nggak beres, nggak kenal Islam, nggak kenal nabinya, nggak kenal Allah. Kenapa? Yang dijajelin di sekolahnya itu bukan yang fardu ain dulu, tapi yang dijajelin adalah apa? Yang fardu kifayah, yang sifatnya penyempurna agama, ya, sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak mengenal agamanya. Ala kulli hal, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita berharap bahwasanya kita sebagai orang tua, ya,
senantiasa memperhatikan tentang pendidikan anak kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan azab seseorang gara-gara dia melalaikan pendidikan anaknya, wal iyadzubillah. Oke, kita paham bahwasanya anak itu masa-masanya main, masa-masanya bermain. Ya jangankan anak kita, orang anaknya Nabi Yakub saja bermain. Ya, apa kata saudara-saudaranya Yusuf ketika ngajak Yusuf untuk bermain, minta izin kepada bapaknya? Ya, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Bapak, izinkan Yusuf ikut sama kami besok untuk apa? Ya, nal'ab, narta' wa nal'ab. Main-main, senang-senang bermain-main, ya, dan kami akan jaga ya adik kami Yusuf. Menunjukkan bahwasanya anak-anak kita memang umur-umurnya suka bermain dan seterusnya, akan tetapi apa? Akan tetapi hendaknya wa inna lahu lahafizun, kita kontrol mereka sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk yang menyampaikan dan yang menyimak. Insyaallah taala. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.